Selamat pagi saudara jiwaku, kita coba lagi bersama Han Jingho Dayak. Ini general, energinya bisa fire first eye, terbolak-balik, bisa energi kamu, bisa energi pasangan kamu, ya. Dan energinya bisa datang lebih cepat, lebih lambat, bahkan sedang kalian alami. Jadi kalau ini bukan energi kamu, berarti ini energi pasangan kamu, ya. Kalau nggak cocok, berarti ini energi pasangan kamu. Tapi ada juga ya energi ini, ya energi kamu, ya energi dia gitu ya, seperti itu. Oke, sebelum Cuma mulai dengan ini, Cuma mau ngasih kamu terapi-terapi tentang kesembuhan luka batin, guna-guna santai jalan, ya, tentang menarik energi positif pasangan, menarik energi positif yang lainnya, dan juga menghilangkan energi negatif yang ada di dalam tubuh kamu atau di dalam tubuh seseorang yang kamu doakan, ya. Oke, kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing, satu antara hati, jiwa, dan pikiran kita, supaya doa kamu khusyuk dan diterima sama Sang Pencipta, ya. Yuk kita doa. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang jatuh dibangkitkan, yang lupa diingatkan, yang miskin diperkaya, yang ego diturunkan egonya, dilembutkan hatinya. Dan yang saat ini sedang terkena guna-guna, santai jalan, ditutupin, dipagerin, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Semoga dilepaskan semua energi negatif dengan terapi energi positif ini. Dan juga semoga kamu dibukakan auranya, dibukakan pintu rezekimu, dibukakan pintu jodohmu, didamaikan jiwamu, ditenangkan hatimu, dijernihkan pikiranmu, disembuhkan luka hati kamu. Apapun yang kamu doakan selama doamu positif, semoga dikabulkan sama Sang Pencipta. Amin, 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 amin. Jadi setelah kalian gak bersama, ya, setelah kalian gak bersama lagi dengan dia, kehidupan dia tanpa kamu tuh seperti apa? Ini energinya bisa forever saya, bisa energi kamu, bisa energi dia. Jadi saat kamu nggak sama dia itu kehidupan kamu tuh seperti apa? Nasib kehidupan kamu tuh seperti apa? Ya, ini energinya bisa terbolak-balik ya. Oke, di sini Jingo langsung aja untuk tarik energinya. Ya. Ada dua wajib, Queen Keriting. Bentar. Ada Queen Keriting, 5 keriting, King Keriting, Jack Love hitam, dan 4 keriting. Jadi kehidupan dia setelah kalian berpisah ya, kehidupan dia, nasibnya dia tanpa kamu, ya, itu seperti apa? Di sini Jingo ngelihat banget, jelas banget. Kalau ngomongin tentang finansial ya, di sini Jingo ngelihat masalah keuangannya dia menurun, ya. Keuangannya dia kurang bagus. Dan kalau dirinya dia ini sendiri kayak tekanan batin, kayak hampir depresi, kayak
stres, kayak gimana ya? Dia ini tanpa kamu, ya walaupun saat ini dia itu bersama orang lain, ya, tapi dia ini masih menyimpan kamu di hatinya. Begitu banyak kebingungan, ya, begitu banyak sesuatu yang dia abaikan. Jadi kehidupannya dia tuh seperti ini. Seperti ini ya, bentar. Aku nggak tahu kenapa hidup aku setelah nggak sama kamu itu hancur. Aku merasa hidup aku seperti nggak bernyawa. Gila ya, kayak sia-sia gitu. Jadi dia bilang seperti itu. Ya walaupun aku sekarang bersama orang lain, mungkin ini salahku. Aku memilih melepaskanmu dan memilih orang ketiga. Kini hidup aku hancur. Finansial, semua karena egoku. Hatiku hancur, semua karena aku sudah menduakanmu. Aku menghadirkan orang ketiga. Aku bingung. Aku bingung dengan ini semuanya. Aku tahu ini menyakitkan buat kamu. Karena keegoisanku demi mencapai suatu kebahagiaanku sendiri. Aku tidak memikirkan kamu. Yang kupikirkan hanyalah kesenanganku dengan orang baruku. Yaitu orang ketiganya, orang ketiga ya, selingkuhannya mungkin. Gitu. Pada akhirnya di sini aku merasa hidupku serasa sia-sia. Mungkin ini adalah suatu karma. Aku tahu, aku masih memikirkan kamu. Ya, aku masih memikirkan kamu. Jauh di lubuk hatiku. Ketika kehidupanku hancur, aku selalu membayangkan kamu. Aku selalu mengingat kamu. Aku ingin sekali mengulang di masa-masa dulu. Tapi aku merasa sia-sia. Jadi dia tuh seperti itu ya, kayak menyalahkan diri sendiri gitu. Karena di saat kehidupannya dia tanpa kamu itu kayak gitu. Aku mencoba untuk menutupi semua kesedihanku, kesakitanku, bebanku, ya, terhadap siapapun. Bahkan ke pasanganku yang baru. Ya, keselingkuhannya itu loh saya. Cingo mau tarik lagi energinya ya. Ya udah apa. Jadi kehidupannya dia ya tanpa kamu itu kayak gini banget ya. Melankolis. Dan dia benar-benar kayak menjalanin kehidupan yang palsu gitu. Ada King Love hitam, Jack Love hitam, 6 Love hitam. Jadi semuanya hitam-hitam nih. Ada As Love hitam, 2 keriting, nggak kelihatan ya guys. King keriting. Kehidupan dia tanpa kamu
Nampak hancur ya di sini. Menyalahkan diri sendiri. Bahkan dia terpuruk banget. Dia merasa bersalah. Sudah melepaskan kamu. Meninggalkan. Ini menyakitkan. Menyakitkan banget buat dia. Ini sangat menyakitkan buat dia. Ya, ini sangat menyakitkan buat aku. Ketika aku menyadari ini semuanya, entah ini kenapa, ini karma atau apakah. Tapi aku bersyukur karena dengan beginilah aku tahu di mana titik kesalahanku di masa dulu saat bersamamu. Kini keuanganku hancur. Semua yang aku bangun kini sirna pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi kehidupan dia tanpa kamu, dia merasa tidak bahagia. Walaupun dia sekarang itu bersama yang baru gitu. Tapi kamu selalu dibawa di hatinya. Hidup aku seperti tidak ada arah. Tidak ada yang menuntunku. Jingo mau ambil 3 kartu. Meskipun aku saat ini seperti terlihat bahagia, ya. Ya memang itu yang aku harapkan, bahagia. Tapi kebahagiaan ini tidak dari hatiku. Dan di sini di hubunganku yang saat ini aku harus berjuang sendiri. Aku sekarang tahu bagaimana rasanya berjuang. Gitu. Dan di sini yang aku harapkan adalah kebahagiaan. Setelah meninggalkan kamu, aku berharap bisa bahagia dengan seseorang yang aku pilih. Jadi dia bilang seperti itu. Tapi benar apa yang kamu ucapkan. Jadi dulu itu kamu mungkin pernah berpesan ya sama dia. Suatu saat kamu nanti bakal merasakan apa yang aku rasakan. Jadi kamu tuh bilang seperti itu. Ini energinya bisa forever sign. Ya. Jadi kehidupannya dia tentang finansial juga menurun. Tentang percintaannya dia atau bahkan hatinya dia juga seperti ini, kacau. Aku ingin bangkit. Aku berusaha untuk membuat diriku bahagia di sini. Walaupun kenyataannya di dalam hatiku hancur. Aku masih mengingatmu. Kamu masih tersimpan dalam hatiku. Ya walaupun saat ini hatiku juga hancur. Itu semua karena salahku sendiri. Karena sudah menghadirkan orang lain dalam hubungan kita. Di waktu saat kita masih bersama. Aku terlalu jahat buat kamu. Menyakitimu tanpa henti-henti. Aku sadar saat aku melakukan kesalahan terhadapmu. Ya. Tapi aku gak bisa
melawan diriku. Aku bingung. Jadi dia begitu. Kenyamanankah atau kebahagiaankah yang aku pertahankan? Dia bilang seperti itu dan dia salah memilih. Dia memilih kebahagiaan. Ya oke, nggak apa-apa gitu. Dia merasa bahagia dengan orang barunya itu sehingga dia melepaskan. Kamu selalu memberikanku kenyamanan. Tapi semua itu aku balas dengan luka. Jadi kehidupannya dia tanpa kamu benar-benar kayak gini ya, nggak jelas gitu loh. Nggak jelas. Cuma mau ambil satu kartu aja dari sini. Nggak jelas banget. Tanpa pamrih, angin atau udara. Di sini, ini energinya dia. Jadi kalau ini energi kamu, kalau kamu sudah pernah memberikan sesuatu, intinya kamu dulu pernah berjuang untuk dia atau berkorban untuk dia, ya udah kamu ikhlas gitu. Jadi tanpa pamrih, ya seperti angin atau udara gitu. Ya, karena apa yang kamu tabur itu, yaitu nanti yang akan kamu tuai. Dan di sini dia juga sedang menuainya. Apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Aku tanpa kamu itu sangatlah tidak enak di sini. 2 sama 4 itu 6. Ini energi dia. Dia memang energinya tuh lelet ya. Lelet. Ya nggak bisa cepet gitu, nggak bisa gerak cepet, masih lelet gitu. Ini energi dia. Usaha hancur. Ya. Cinggu hitung keseluruhan ya. 8, 2, 1, 2, 5, 4, 6, 2, 2, 3, 2. Ya. 3, 2. Kita hitung kuno. 5. Kehidupan dia tanpa kamu kayak kapal nggak ada kaptennya. Ya walaupun dia mencoba untuk bahagia gitu bersama orang ketiganya atau orang barunya, tapi ya nggak bisa. Di sini 5 sama 4 itu 9. Semua kalau dasar dengan berawal dari ego, ya kan? Nggak bisa. Ya kan? Kalau memperbaiki ya bukan sama orang, sama selingkuhannya, memperbaiki ya memperbaiki diri lah. Masa memperbaikin sama selingkuhannya gimana sih? Ya artinya tetap ego gitu loh. Tapi kalau dia benar-benar mau memperbaikin, kalaupun nggak mau sama kamu ya memperbaiki diri sendiri, jangan sama selingkuhannya gitu. Dia berasa banget di sini. Kalau hidupnya dia tuh benar-benar berubah drastis. Pekerjaannya surut, ya keuangannya dia menipis, pikirannya dia nggak karu-karuan, susah tidur, ya mikirin kamu, ya bahkan dia sering mimpiin kamu mungkin. Yang ngeliat gitu. Ini energinya bisa vice versa ya, terbolak-balik. Dan kayaknya ya walaupun dia sama pasangannya sekarang, tapi dia nggak bisa mungkirin tentang perasaannya dia ke kamu gitu loh. Cinggo mau tarik energi kamu. 3 kartu. 5 wajik. King love hitam. As love merah. Kamu juga masih mencintai dia. Sebetulnya kalian ini saling mencintai. Kamu juga masih menyimpan dia kan di dalam hatimu. Tapi kamu udahlah kamu healingkan gitu karena kamu fokus dalam pekerjaan kamu. Ya. Ini energi kamu ya. Ini kan king ya, love hitam. Kalau kamu yang nonton cowok,
ya ini kamu. Kalau kamu nonton cewek, ya ini kamu. Karena ini hanya sebagai lambang aja, ya. Ini sih kamu. Kamu juga masih mencintai dia. Tapi kamu lebih fokus ya ke sana lah, ke kerjaan gitu. Tapi kalau ngomongin hati sebenarnya kamu masih ada rasa ke dia. Ya walaupun masih sedikit amarah, kesal sama dia, tapi hatimu sebenarnya masih ada rasa gitu loh. Benci tapi rindu mungkin kayak gitu. Ya. 5 sama 4 ya, 9. Hasilnya sama kayak gini. Jadi energinya ini sama-sama desan, sama-sama panas. Jadi kayak gimana sih? Kamu tuh kayak energi tuh ini film tau gak sih? Kamu tuh aduh gimana ya? Makanya hubungan kamu sama dia ini sebenarnya koneksinya tuh masih nyatu banget, masih ini kontak batinnya tuh masih ini ya. Kamu meskipun nggak udah nggak berhubungan sama dia gitu ya. Terus kamu pengen tahu kehidupan dia. Kamu koneksi aja lewat batin kamu. Entah lewat doamu atau pas meditasi atau apa. Jadi koneksi batin kamu tuh sebetulnya masih terkoneksi gitu. Cuman terhalang oleh waktu, terhalang oleh tempat tinggal atau terhalang oleh sesuatu apa, lagi LDR atau terhalang oleh ya karena apa ini itu, karena dia selingkuh atau apa kayak gitu, karena udah berpisah atau apa gitu. Sebetulnya walaupun jauh di mata dekat di hati kayak gitu. Sama. Jadi energinya dia ya, energinya dia itu benar-benar hancur gitu. Bahkan ada sebagian dari dia tuh ya ngelakuin hal yang tidak baik gitu untuk mencari kesenangan dia kayak gitu. Bahkan ada yang di sini bermain-main lagi bersama lawan jenisnya atau bermain hati atau apa dengan yang lain atau apa ya seperti itu ya. Bahkan ada juga yang melakukan hal-hal yang tidak yang seharusnya tidak dia lakukan gitu ya. Entah kepuasan apa, kebahagiaan apa, nah seperti itu. Jadi kalau Jingo lihat di sini tuh ya, nggak tahu kenapa ya, kebingungan ini selalu berada dalam dirinya dia. Ya, terkadang logikanya sama perasaannya dia tuh nggak bisa nyatu, makanya sampai bingung saat menjalani kehidupan ini gitu. Kayak gitu. 5, 4, ya. 3, 12 kan 3 sama 4, 7. Ya, kehidupan dia itu tanpa kamu tuh kayak nggak ada artinya. Dia baru sadar saat nggak ada kamu. Ya. Ternyata kamu sangat berarti dalam hidup dia. Berak. Tapi kalau berarti kenapa dia menggantikan orang ketiga? Itu egonya dia gitu loh. Kayak gitu. Hatinya pun sih ya mungkin orang lihat dia bahagia tapi sebenarnya enggak gitu dalam hatinya sih. Ya kan? Dia pengen bahagia sama orang ketiga. Enggak bisa, sakit. Ya itulah. Makanya kalau nyari kesenangan atau kepuasan dan kalau emang udah nggak suka sama maksudnya nggak cocok maksudnya kalau udah nggak mau atau nggak gimana sama pasangan tuh bisa dibicarakan baik-baik gitu loh, jadi nggak berkhianat gitu. Di sini kehidupan dia, nasib dia itu benar-benar sangat malang. Ya kehidupannya dia, nasib dia tuh sangat tidak baik banget. Dibilang beruntung itu nggak juga ya, tapi dibilang sial ya nggak sial banget gitu. Cuman dibandingkan saat bersamamu sama sekarang itu kayak langit dan bumi sebetulnya. Begitu. Ya. Walaupun di sini ya dia mencoba untuk
memperbaikin dirinya dia. Seperti yang Jinggo jelaskan tadi di depan. Kalau memperbaiki diri tapi dia masih bersama selingkuhannya, ya nggak bisa lah. Ya. Oke. Keberuntungan itu ya nggak akan pernah hadir gitu. Walaupun gimana ya, bisa dikatakan ini karma gitu. Jadi nasib dia nggak bagus saat nggak bersamamu. Ya mungkin orang lihatnya dia bahagia atau gimana. Enggak. Pesan dari semesta. Ini energinya bisa favor saya terbolak-balik. Pesan dari semesta ada 8 love merah dan kartu keajaiban kebalik. Kamu bisa mewujudkan apapun yang kamu inginkan ya. Selama kamu mau melakukan perubahan yang positif dalam kehidupan kamu, melepaskan kesakitan. 8 ya sama 4 hasil akhir itu 12 ya. 12 kita hitung kuno 3. Jadi di sini 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun lagi ketika kamu mau melakukan perubahan yang positif dalam kehidupan kamu ya, maka ada sesuatu yang terwujud. Tapi ini masih kebalik ya. Jadi lebih introspeksi, memperbaiki diri ya, seperti itu. Saat kamu sudah melakukan perubahan yang positif, contoh misalkan kamu saat ini sakit hati ya kan, ya kamu harus mengubah ya, lakukan perubahan yang positif, yaitu menyembuhkan luka hati kamu dengan cara healing seperti itu. Gimana sih healing itu? Ya lepasin energi negatif ya, contoh misalkan yang pernah nyakitin kamu, yang bikin kamu kesal, itu healingkan gitu loh, lebih berserah sama sang pencipta gitu supaya kamu bisa merasakan kebahagiaan itu dan kamu bisa merasakan ini keajaiban ini gitu loh, karena kamu juga bisa mewujudkan itu ya. Semua orang bisa mewujudkan apapun itu gitu loh ya, kalau kamunya dalam hati kamu tuh udah lahir kembali lah istilah kata gitu ya. Percuma kamu ketemu sama orang baik, orang loyal, percuma kalau hati kamu masih belum sembuh, belum healing, kamu tidak akan bisa merasakan kebahagiaan itu. Jadi ini pesannya, kamu bisa mewujudin itu semua. Tapi kamu harus lakukan perubahan positif. Mungkin kemarin-kemarin kamu terluka hati kamu, ini bisa selesai. Jadi diubah gitu loh. Saran dari semesta. 9 love merah, 5 wajib, dan 10 keriting. Saran dari semesta di sini ya. Di sini kalau Jinggo lihat ya, ada percintaan dan finansial. Ya, kamu pengen keuangan kamu bagus, naik, ada perubahan baik ya, dan percintaan kamu juga, kamu berharap pengen dapetin pasangan yang baik, yang tepat lah buat kamu, yang ya bisa mengayomi kamu ya. Tapi sarannya, benahi dulu pondasi yang ada di dalam hati kamu ya, pondasi dalam hati kamu. Jadi ketika kamu sudah memperbaiki pondasi yang ada dalam hati kamu itu ya, ada sesuatu yang masuk dari rumah kamu tuh nggak mudah roboh, nggak mudah sakit juga kayak gitu. Oke, walaupun orang itu baik sayang sama kamu, tapi kalau ini masih bobrok dalamnya ya nggak bisa ya. Sarannya, satukan antara hati, jiwa, dan pikiran kamu ya, sembuhkan luka hati kamu ya, jangan hancurin kebahagiaanmu, kesuksesan kamu, yaitu di hati kamu ya. Ketika udah sembuh ya, pilihan di tangan kamu ya. Ini lengkap ya sarannya ya. Jangan ego. Di sini ada kekuasaan, kedudukan, derajat, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan. Bisa kebahagiaan dengan pasangan atau siapa ya gitu. Dan ini kamu terserah. Kamu di sini kalau mau kepengen sukses ya, kamu kerjanya yang benar gitu ya. Oke, dengan rutin yang benar juga. 9 sama 5 itu 14 ya. 14 kita pukul 5. 5 sama 4 itu 9 ya. Jangan sampai ego kamu ya. Sampai ego. Hilingkan semua yang menyakitkan. Hidup lahir kembali gitu. Hidup baru ya. Seperti itu. Jadi sarannya seperti itu. Ini energinya bisa forever saya dari tadi yang itu ya. Dan ini kartu keyakinannya. Oh, ini mau ambil satu aja ya. Ada 10 ya, 5 sama 5 ya.
kamu harus yakinkan diri kamu. Menyatu antara hati, jiwa, dan pikiran kamu. Jangan bimbang, jangan bingung, jangan ragu saat mengambil keputusan. Harus berani mengambil resiko dan harus siap menerima konsekuensinya saat kamu sudah mengambil tindakan itu. Oke? Dan ketika kamu sudah menyatu antara hati, jiwa, pikiran kamu, 10 dan 1, ya, 1 dan 0, ya, kamu melepaskan yang 0-nya tadi ya. Kegagalan kamu itu bukan akhir dari semuanya, tapi awal dari kesuksesan kamu, dan kamu bangkit. Tapi kalau kamu yakin, pilihan tangan kamu 1 dan 4 itu 5. Pilihan tangan kamu milih yang bagaimana? Milih mau merubah yang lebih baik, introspeksi, dan memaafkan diri sendiri, supaya nggak nyimpan dendam, supaya nggak sulit sesuatu energi positif itu masuk ke dalam diri kamu. Lepaskan, maafkan. Jadi harus nyatu. Dan jangan bingung, ya. Oke. Di sini kamu bakal dihadapkan dengan banyak pilihan, ya. Pilihan pekerjaan, pilihan apa banyak, atau pilihan seseorang. Ini makanya jangan bingung. Makanya disuruh untuk menyatu antara hati, jiwa, dan pikiran kamu. Saat kamu yakin dalam diri kamu sudah, oh ya aku udah siap kok yang begini gitu, jalannya ke sini atau ke sono. Jadi nggak bingung ketika kamu dihadapin dengan banyak pilihan atau pekerjaan apapun itu. Jangan takut gagal dan mencoba lagi, ya. Jangan takut gagal. 3 sama 4 itu 7, ya. Ketika kamu takut gagal, maka semua itu akan sia-sia. Tapi ketika kamu tidak takut gagal, dan kegagalan kamu anggap jadikan suatu pembelajaran, dan itu awal dari kamu sukses, maka keberuntungan akan datang ke kamu, ya. 3 sama 4 itu 7. Keberuntungan menghampirimu. Makanya tadi kartu keajaibannya masih kebalik. Gitu. Semua itu proses. Nah, prosesnya ada yang cepat, ada yang lama, ada yang lambat, ada yang sakit, ada yang enggak. Ya, seperti itu. Ada yang bisa bertahun-tahun baru. Ya, kayak gitu. Oke, thank you for watching. Jangan lupa di like, subscribe, di share. Semoga resonate yang positifnya dan bermanfaat terapi dirinya ini. Ya, terima kasih yang sudah subscribe, dan selamat pagi sudah jiwaku, ya. Selamat beraktivitas. Jangan lupa sarapan, ya. Oke. Dadah. Sampai ketemu.